Selamat malam Tribuner, saat ini Anda menyaksikan berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi mengenai penyakit pada kulit untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Dermatitis, penyakit peradangan pada kulit. Dermatitis menjadi penyakit kulit yang kerap dialami oleh banyak orang. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun dapat terserang penyakit dermatitis ini. Dermatitis biasanya muncul dalam beragam bentuk tergantung dengan jenis dan penyebab dermatitis yang diderita. Melansir dari Healthline, dermatitis adalah istilah untuk menyebut peradangan kulit. Sementara itu, Cleveland Clinic menjelaskan bahwa dermatitis secara etimologi berasal dari kata derm dan itis. Derm berarti kulit dan itis bermakna peradangan. Namun umumnya kulit yang terkena dermatitis akan terlihat kering, bengkak, dan juga kemerahan. Pada kebanyakan kasus, kondisi tersebut membuat banyak orang merasa tidak nyaman meskipun tidak menular. Sebab dermatitis menyebabkan rasa gatal ringan hingga parah. Kendati demikian, Cleveland Clinic mengatakan dermatitis tidak menyebabkan kerusakan serius pada tubuh. Permasalahan kulit ini bisa menyerang siapa saja termasuk bayi dan anak-anak. Tanda-tanda yang timbul dari kondisi kulit ini dapat berupa gejala ringan hingga parah tergantung area yang diserangnya. Dilansir dari Headline, adapun beberapa gejala dermatitis yang umum terjadi antara lain muncul ruam kemerahan, kulit melepuh, kulit kering pecah-pecah, kulit yang gatal, kulit terasa terbakar atau perih. Terdapat beberapa jenis dermatitis dengan gejala yang berbeda, antara lain dermatitis atopik atau eksim yang terjadi karena adanya kerusakan lapisan pelindung kulit, umumnya ditandai dengan kulit meradang, kemerahan, kering, kulit bergelombang, dan rasa gatal. Yang kedua yakni dermatitis kontak yang merupakan iritasi alergi yang menyebabkan kulit mengalami ruam, nyeri hingga gatal. Biasanya gejala tersebut akan muncul saat kulit bersentuhan dengan biang alergi. Selanjutnya yakni dermatitis disiderotik yang mengakibatkan luka lepuh yang gatal dan terkadang nyeri di beberapa area. Di antaranya tepi jari tangan, telapak tangan, jari kaki, dan telapak kaki. Selanjutnya yakni neurodermatis yang disebabkan karena rasa gatal hebat dan menyebabkan peradangan di ujung saraf kulit. Dermatitis numular yang ditandai dengan bintik-bintik melingkar, gatal hingga luka terbuka. Selanjutnya dermatitis seboroik yang bisa muncul di kulit kepala, belakang telinga, atau area tubuh lainnya. Biasanya jenis dermatitis ini ditandai dengan kulit merah, kering, bersisik, gatal di kulit kepala, hingga ketombe yang membandel. Selanjutnya yakni dermatitis statis yang muncul karena masalah aliran darah di pembuluh darah. Umumnya ditandai dengan pembengkakan di pergelangan kaki, kulit bersisik, gatal, nyeri, hingga munculnya luka terbuka. Dikutip dari Mayo Clinic, terdapat beberapa penyebab dermatitis, yakni dilansir dari Cleveland Clinic ada beberapa faktor juga yang bisa menyebabkan orang terkena dermatitis. Faktor yang pertama yakni faktor resiko dermatitis atopik meliputi riwayat keluarga dengan dermatitis, demam, atau asma banyak dialami oleh perempuan. Yang kedua, faktor resiko dermatitis kontak meliputi terpaan polusi berbahan kimia seperti di pabrik restoran hingga taman. Yang selanjutnya, faktor resiko dermatitis disidrotik meliputi keringat berlebihan, terlalu lama terkena air atau iritasi, tinggal di iklim yang hangat. Dalam mengobati dermatitis, perawatannya harus disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan gejala, serta penyebab dari dermatitis itu sendiri. Dilansir dari Headline, biasanya dokter akan menyarankan beberapa hal di bawah ini, seperti konsumsi obat untuk mengurangi alergi dan gatal. Yang kedua yaitu melakukan fototerapi. Selanjutnya menggunakan krim topikal dengan steroid, menggunakan krim atau lotion untuk mengatasi kulit kering. Sementara pemberian antibiotik biasanya hanya diberikan jika infeksi telah berkembang pesat. Namun ada juga cara mengobati dermatitis yang dapat dilakukan di rumah. Hal itu dengan mengoleskan kain dingin dan basah ke kulit untuk meringankan rasa gatal dan tidak nyaman akibat dermatitis. Dermatitis juga bisa kambuh saat mengalami stres. Adapun beberapa terapi alternatif yang bisa membantu mengurangi stres antara lain akupuntur, pijat, dan yoga. Sementara untuk mencegah dermatitis yang memburuk, disarankan untuk menghindari menggaruk area yang terkena penyakit kulit tersebut.
Selain itu, menggunakan sabun berbahan lembut dan air hangat untuk mencegah kulit kering. Pencegahan dermatitis juga dapat dilakukan melalui penggunaan pelembab berbahan dasar minyak untuk kulit yang sangat kering. Berita selanjutnya, kurap disebabkan infeksi jamur. Gangguan kulit berupa kurap kerap dialami oleh banyak orang. Apalagi penyakit ini menimbulkan rasa gatal dan bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya. Banyak orang yang merasa risih ketika mengalami gangguan kulit berupa kurap. Dilansir dari Mayo Clinic, kurap adalah ruam yang disebabkan karena adanya infeksi jamur. Umumnya, ruam tersebut akan melingkar dan terasa gatal. Bahkan bentuknya menyerupai cacing dalam bentuk cincin. Itu sebabnya kurap dalam bahasa Inggris disebut dengan ringworm. Penyakit ini juga dikenal dengan nama dermatifitosis atau infeksi dermatofit atau tinea. Meski bentuknya menyerupai cacing, sebenarnya masalah kulit ini tak memiliki hubungan apapun dengan cacing. Kurap mengacu pada infeksi yang disebabkan oleh jamur Tinea corporis. Akan tetapi terkadang juga mengacu pada infeksi jamur lainnya seperti Tinea cruris. Infeksi kurap dapat menyerang siapa saja termasuk hewan. Awalnya kurap akan muncul sebagai bercak merah, kemudian dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Tanda atau gejala kurap diketahui bervariasi tergantung dengan lokasi infeksinya. Bila menyerang kulit, gejala yang timbul meliputi bercak merah, gatal atau bersisik pada area kulit. Ruam yang berkembang menjadi lepuh, ruam dengan warna yang lebih merah di tepi luar atau menyerupai cincin, ruam dengan tipe menonjol. Sementara jika kurap terjadi di kuku, hal tersebut dapat ditandai dengan kuku yang terasa menjadi lebih tebal, berubah warna, serta mengalami keretakan. Jika hal tersebut terjadi di kepala, umumnya rambut akan mudah patah, rontok, dan dapat menyebabkan kebotakan. Terdapat 3 jenis jamur penyebab kurap, diantaranya Trichopiton microsporum dan Epidermophyton. Ketiga jamur tersebut dapat menular melalui manusia ke manusia, yakni lewat kontak langsung dari kulit yang terinfeksi. Selanjutnya yakni dari hewan ke manusia dengan menyentuh hewan yang terkena kurap. Hal ini juga dapat terjadi saat membelai atau merawat anjing, kucing, bahkan sapi. Benda ke manusia, yakni dengan cara melalui kontak dengan benda atau permukaan yang baru saja disentuh orang atau hewan yang terinfeksi kurap. Selanjutnya dari tanah ke manusia. Meski jarang terjadi, namun kontak dengan tanah yang terinfeksi juga bisa menyebabkan kurap. Terdapat beberapa jenis kurap dengan nama yang berbeda tergantung lokasi terinfeksinya. Yakni ada Tinea capitis, kurap pada kulit kepala. Kurap ini sering diawali dengan penskalan terisolasi di kulit kepala yang berkembang menjadi bercak botak yang gatal dan bersisik. Tipe ini umum terjadi pada anak-anak. Selanjutnya ada Tinea corporis, kurap pada tubuh, sering muncul sebagai bercak berbentuk cincin. Selanjutnya ada Tinea cruris, infeksi di sekitar selangkangan, paha bagian dalam, dan bokong. Kurap ini banyak dialami oleh pria dan remaja laki-laki. Selanjutnya ada Tinea pedis, yakni kutu air. Sering terlihat pada orang yang tak memakai alas kaki di tempat umum dan dapat menyebar dari ruang ganti, kamar mandi, dan kolam renang. Infeksi kurap dapat diobati tergantung dengan tingkat keparahannya. Dalam banyak kasus, dokter akan merekomendasikan obat kurap yang dijual bebas di apotek. Pada pengobatan kurap jenis Jok Itch misalnya, akan diberikan obat topikal seperti krim anti jamur, salep, gel, atau semprotan. Sementara pada kurap kulit kepala atau kuku akan memerlukan obat oral seperti Griseofulvin atau Terbinafin. Namun pengobatan kurap juga bisa diatasi melalui penyesuaian gaya hidup seperti mencuci tempat tidur dan pakaian setiap hari, mengeringkan area secara menyeluruh setelah mandi, mengenakan pakaian longgar, dan mengobati semua area yang terinfeksi oleh kurap. Berita selanjutnya, kenali penyebab jerawat. Jerawat menjadi musuh utama bagi kaum wanita, terutama para remaja putri. Kehadiran jerawat dianggap dapat mempengaruhi penampilan. Karenanya berbagai upaya pun dilakukan guna mencegah munculnya jerawat.
Jerawat adalah kondisi kulit yang menyerang banyak area tubuh seperti wajah, dada, punggung, dan lainnya. Saat muncul hal tersebut dapat menyebabkan bintik-bintik kulit berminyak hingga rasa sakit saat disentuh. Tak jarang pula kondisi ini dapat menyebabkan bekas luka serta tekanan emosional. Mengutip dari Mayo Clinic, terdapat beberapa faktor utama yang bisa menjadi penyebab jerawat. Di antaranya produksi minyak berlebih, folikel rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati, bakteri hingga peradangan. Tambahan ada juga beberapa kondisi tertentu yang dapat memperburuk jerawat seperti perubahan hormonal, penggunaan obat-obatan tertentu, konsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat hingga stres. Biasanya permasalahan kesehatan kulit ini banyak terjadi pada remaja yang masih mengalami masa pertumbuhan atau pubertas. Dikutip dari riset ilmiah asal Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2020, diperkirakan sebanyak 75% remaja di dunia memiliki masalah jerawat. Bahkan hampir 80% dari total penderita jerawat mengalami jenis akne vulgaris. Akne vulgaris merupakan penyakit yang disebabkan karena peradangan folikel polisebasea, kulit yang berperan memproduksi sebum. Sementara itu di Indonesia, prevalensi penderita jerawat berkisar antara 80 hingga 85% pada remaja. Umumnya masalah kulit tersebut terjadi pada rentang usia 15 hingga 18 tahun. Namun kemungkinan untuk terjadi pada orang dewasa juga tidak tertutup. Disebutkan bahwa ada 12% kasus jerawat yang terjadi pada wanita usia di atas 25 tahun dan 3% lainnya terjadi pada usia 35 hingga 44 tahun. Berita selanjutnya, kutil penyakit menular. Ada beragam penyakit kulit yang bisa menyerang manusia, salah satunya adalah kutil. Pada umumnya kutil multiple atau banyak dan berkumpul pada satu area. Owner Moi Aesthetic Clinic Dr. Heri Putri Wulandari mengatakan, kutil atau verruca merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh virus HPV, Human Papilloma Virus, dengan bentuk kelainan berupa tonjolan kulit yang tidak rata. Verruca diklasifikasikan menjadi 4, yakni verruca vulgaris, verruca plantaris, verruca plana juvenalis, dan condyloma acuminata. Verruca vulgaris biasanya mengenai area ekstrim tubuh seperti tangan, kaki, jari tangan, jari kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Tapi juga bisa timbul di area tubuh mana saja. Verruca vulgaris bentuknya bulat besar yang mulanya sebesar kepala jarum pentul. Warnanya abu-abu atau coklat tua, bahkan hitam seperti bertanduk. Verruca plantaris biasanya mengenai area telapak kaki, bentuknya seperti cincin yang keras dan lunak di bagian tengah dengan permukaan licin dan ada rasa nyeri ketika berjalan atau warnanya kekuningan. Verruca plana juvenalis biasanya mengenai area wajah dan leher, permukaan lengan bawah, tangan, dan juga kaki. Ukurannya kecil dengan permukaan licin dan rata, multiple dan berbatas tegas. Warnanya agak kecoklatan seperti warna kulit asli. Selain itu ada juga kutil yang termasuk infeksi menular seksual, yakni condyloma acuminata yang biasanya mengenai area kelamin. Condyloma acuminata merupakan pertumbuhan jaringan yang bersifat jinak dan superficial. Bentuknya seperti bertangkai, permukaan tidak rata atau seperti bunga kol. Warnanya kemerahan bahkan kehitaman. Jika sudah terkena kutil, jangan sentuh kutil itu agar tidak menularkan ke bagian tubuh lainnya. Lalu segera datang ke dokter untuk mengatasi kutil. Dokter akan melakukan bedah untuk mengatasi kutil, yakni bedah kaustik, bedah beku, bedah listrik, bedah laser, atau bedah skalpel. Bisa juga dengan elektrokauter, namun jadinya kurang maksimal. Setelah diatasi, kutil akan hilang, namun bukan berarti kutil tidak bisa kembali lagi. Berita selanjutnya, panu dapat mengganggu pigmentasi normal kulit. Simak penjelasan apa itu panu dan cara mengobati panu. Penyakit panu merupakan masalah kulit yang umum terjadi. Dilansir dari Mayo Clinic, panu adalah infeksi jamur yang umum terjadi pada kulit. Pada tahun 2009, tercatat prevalensi nasional panu di Indonesia sekitar 2 hingga 8% dari seluruh populasi.
Jenis infeksi jamur ini seringkali dianggap mengganggu pigmentasi normal kulit dan menciptakan bintik-bintik kecil yang menyebabkan perubahan warna. Bercak ini bisa berwarna lebih terang atau lebih gelap dari kulit normal dan sering menyerang area bahu. Mengutip dari headline, penyebab panu disebabkan oleh jamur Malassezia. Jamur ini umum ditemukan di permukaan kulit. Sebenarnya jamur ini dapat membantu melindungi tubuh dari infeksi penyakit. Sayangnya, ketika pertumbuhannya begitu cepat dan di luar kendali, hal tersebut akan mempengaruhi warna atau pigmentasi alami kulit. Selain tidak menimbulkan masalah kesehatan yang serius, penyakit kulit ini diketahui juga tidak menular. Meskipun begitu, panu dapat menyebabkan stres psikologis yang mempengaruhi harga diri seseorang. Dilansir dari headline, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab panu. Di antaranya cuaca panas dan lembab, keringat yang berlebih, kulit berminyak, lemahnya sistem kekebalan tubuh, dan perubahan hormonal. Penyakit kulit ini dapat menyerang siapapun tanpa pandang bulu. Artinya, semua latar belakang etnis, muda, ataupun tua bisa terserang panu. Namun umumnya panu lebih sering menyerang remaja dan dewasa awal. Umumnya panu ditandai dengan bercak putih pada kulit. Selain itu, gejala panu juga bisa ditandai dengan kulit yang menjadi lebih kering, gatal, dan bersisik. Pada orang yang berkulit gelap, panu akan menyebabkan warna kulitnya menghilang atau yang disebut dengan hipopigmentasi. Selain itu, perubahan kulit yang menjadi lebih gelap juga bisa terjadi. Dalam perawatan panu ringan, umumnya dokter akan memberikan krim atau obat anti jamur. Obat-obatan itu juga dijual secara bebas di apotik. Baiklah Tribuners, itulah berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan